Mengapa Arjuna membunuh Bhisma? Arjuna adalah pendekar terkuat di alam semesta Mahabharata. Ia adalah Pandawa ketiga dalam urutan senioritas, lahir setelah Yudhistira dan Bimasena. Dia adalah anak Dewi Kunti yang terakhir. Setelah kelahirannya, Dewi Kunti memutuskan bahwa dia tidak akan memanggil dewa lagi dan tidak akan melahirkan anak laki-laki lagi. Sedangkan Nakula dan Sadewa, masing-masing Pandawa keempat dan kelima ini, lahir dari Madri, istri kedua dari Pandu. Pada hari ke-9 perang, Bhisma mengambil strategi untuk membunuh sebanyak mungkin prajurit biasa dari pasukan Pancala sehingga Pandawa tidak mempunyai sarana untuk berperang. Untuk mengatasi hal ini, pada hari ke-10, Arjuna menggunakan Srikandi sebagai tameng manusia untuk mengalahkan Bhisma dan menyingkirkannya dari medan perang. Menjelang perang Kurusetra, kesetiaan Bhisma agak terpecah. Dia tidak berkomitmen untuk berperang demi pasukan Kuru dengan penuh semangat seperti yang dia lakukan jika musuhnya adalah kerajaan yang berbeda. Dalam hal ini, prajurit yang dikerahkan untuk melawannya tidak lain adalah cucunya sendiri. Meskipun mereka telah mendapat bantuan dari Pancala, Matsya, dan beberapa kerajaan lainnya, pemberontakan dilancarkan oleh putra-putra Pandu. Bhisma mengatakan semua hal yang benar saat diangkat menjadi komandan Duryudana. Dia mengeklaim dirinya merasa rendah hati dengan kehormatan itu. Ia berjanji akan berjuang sekuat tenaga. Namun dalam hatinya, Bhisma berniat mengarahkan perang sedemikian rupa agar tidak ada satupun Pandawa yang terluka. Untuk tujuan ini, dia memberikan ultimatum kepada Duryudana yang dirancang untuk menjauhkan Karna dari medan perang. Karena Bhisma mengetahui bahwa Karna adalah satu-satunya orang di pihak Kurawa yang mampu membunuh Arjuna karena dia memiliki Panavasava. Jadi langkah pertamanya dalam melindungi Pandawa adalah memastikan Karna tidak melawan. Yang kedua, Bhisma bertempur sedemikian rupa sehingga ia terlalu berfokus pada pembunuhan prajurit-prajurit biasa dalam pasukan Pancala. Tujuannya agar Pandawa tidak mempunyai pasukan yang dapat digunakan untuk berperang. Dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak pada awal perang, salah satu aturan secara eksplisit menyatakan bahwa prajurit kereta hanya boleh berduel dengan prajurit kereta lainnya, dan prajurit berjalan kaki harus dibiarkan terlibat dengan prajurit berjalan kaki lainnya. Alasan dibalik hal ini adalah bahwa prajurit kereta seringkali mempunyai keuntungan yang tidak semestinya dibandingkan prajurit yang bertempur dengan berjalan kaki. Misalnya, prajurit kereta dapat menambahkan panah dan senjata jarak jauh lainnya, sedangkan prajurit yang berjalan kaki bertarung dengan senjata jarak dekat seperti pedang, tombak, dan tongkat. Di sisi lain, prajurit kereta diposisikan pada ketinggian, dan mereka dapat bergerak di sekitar lapangan dengan lebih cepat. Para pejuang ini juga telah menerima pelatihan tentang cara menggunakan senjata tertentu, yang tidak diketahui oleh rata-rata prajurit biasa bagaimana cara melawannya. Jadi secara keseluruhan, berperang melawan prajurit yang berjalan kaki dianggap sebagai tindakan yang buruk. Namun aturan ini seringkali dilanggar. Pada sebagian waktu perang, Arjuna, Setyaki, Bimasena, Aswatama, Karna, Durna, dan Abhimanyu membunuh ribuan prajurit. Dari semua aturan Dharma Yuddha, jangan membunuh musuh yang telah melepaskan senjatanya. Jangan membunuh musuh ketika dia tidak bersenjata. Jangan membunuh musuh ketika dia sedang tidur. Dan sebagainya. Yang satu ini sepertinya yang paling tidak serius.
Singkatannya adalah metode Bhisma. Sebenarnya tidak etis, namun tidak terlalu menyedihkan. Yang memperparah dampak niat Bhisma, Arjuna menunjukkan keengganannya untuk melawan kakeknya setiap kali mereka berhadapan dalam pertempuran. Pada 2 kesempatan terpisah dalam 10 hari pertama, Krishna menjadi begitu jengkel karena kurangnya antusiasme Arjuna, sehingga dia sendiri yang melompat dari keretanya dan maju dengan mengancam ke arah Bhisma dengan cakra sudarsananya terangkat tinggi. Pada 2 kesempatan tersebut, Bhisma membuang busurnya dan mengundang Krishna untuk menyerangnya. Mati di tanganmu adalah akhir yang pantas dalam hidupku, wahai Madhava. Begitu kata Bhisma. Dalam pikirannya, Bhisma tahu bahwa jika Krishna dapat dipaksa untuk membatalkan sumpah pantang kekerasannya, para Pandawa akan kehilangan moral yang tinggi, dan perang akan dihentikan. Bahkan jika Bhisma meninggal dalam proses tersebut, tujuannya untuk negosiasi dan perdamaian akan terwujud. Juga pada kedua kesempatan tersebut, Arjuna menyeret Krishna kembali ke keretanya dan berjanji bahwa dia akan bertarung dengan kejam mulai sekarang. Ledakan kedua Krishna terjadi pada akhir hari ke-9, saat Bhisma mengamuk melawan pasukan Pandawa. Malamnya, Krishna memperingatkan Yudhishthira, jika Bhisma terus seperti ini, kamu tidak akan punya pasukan lagi. Pandawa dan Krishna pergi mengunjungi Bhisma di tendanya malam itu, dan bertanya bagaimana dia bisa dibunuh. Bhisma memberitahu mereka bahwa dia telah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berperang melawan seorang wanita, atau seseorang yang pernah menjadi seorang wanita. Sri Kandi adalah satu-satunya pendekar di pihak Pandawa yang menjawab gambaran tersebut. Maka pada hari ke-10, Yudhishthira mengatur pasukannya sedemikian rupa sehingga Sri Kandi menjadi pusatnya. Dengan Bhima dan Arjuna masing-masing menjaga roda kereta Pangeran Pancala. Strateginya sederhana, Sri Kandi akan mengikuti Bhisma berkeliling medan perang sepanjang hari, menembakkan panah ke arahnya, dan Bhima dan Arjuna akan membela Sri Kandi dari semua prajurit Kurawa lainnya yang akan mendukung Bhisma. Namun seiring berkembangnya pertempuran pada hari ke-10 menjadi semakin jelas bagi semua orang di kamp Pandawa bahwa anak panah Sri Kandi tidak cukup kuat untuk menembus baju besi Bhisma. Bhisma tidak hanya mampu dengan mudah menahan Sri Kandi, ia juga mampu melanjutkan serangannya terhadap prajurit Pandawa sementara pahlawan Kurawa lainnya bertahan bersama Arjuna dan Bhima. Oleh karena itu, sekitar tengah hari, Krishna memberitahu Arjuna bahwa sudah tiba waktunya bagi dia untuk menyerang kakeknya secara langsung. Arjuna masih enggan, namun ia tahu bahwa jika ia ragu-ragu sekarang, Krishna akan melanggar sumpahnya dan menyerang Bhisma sendirian. Arjuna sekarang mulai menembakkan panahnya ke arah Bhisma sambil ditempatkan di belakang Sri Kandi. Bhisma memperhatikan bahwa anak panah yang terbang ke arahnya sekarang sedikit lebih kuat daripada anak yang mengganggunya sepanjang hari lalu. Beberapa panah dari mereka bahkan menembus badannya dan mengeluarkan darah. Dia memeriksanya dan menyadari bahwa itu bukanlah anak panah Sri Kandi. Itu adalah anak panah milik Arjuna. Bhisma melawan semua pahlawan Pancala dan Pandawa yang mengelilinginya. Namun, ia tidak mampu membalas serangan Arjuna karena Sri Kandi menghalanginya. Dia menyadari bahwa waktunya telah tiba. Tapi, dia terus bertarung sampai dia terpaksa berdiri. Anak panah mencuat dari tubuhnya yang berlumuran darah. Dia mengumumkan dengan lantang bahwa dia ditebas oleh anak panah Danajaya, bukan panah Sri Kandi. Arjuna menembakkannya begitu banyak anak panah ke arah Bhisma.
sehingga ketika kakaknya jatuh, tubuhnya tidak menyentuh tanah, ia akan disangga di udara. Arjuna kemudian menembakkan 3 anak panah ke tanah sebagai bantalan kepala Bhisma yang tidak ditopang. Ketika Bhisma mengeluh kehausan, Arjuna mengeluarkan mata air dari dalam bumi yang menyemburkan air langsung ke mulut Bhisma. Kau telah memberiku kematian yang pantas diterima seorang pejuang. Begitu kata Bhisma kepada Arjuna kemudian. Tentu saja Bhisma tidak langsung mati. Dia mendapat anugerah yang diberikan oleh Sentanu bahwa dia dapat memilih momen kematiannya. Jadi dia tetap hidup di atas anak panahnya sampai perang selesai. Dia meninggal hanya setelah Yudhistira dinobatkan sebagai raja, dan setelah memberinya banyak kebijaksanaan tentang cara memerintah kerajaan, cara menangani dirinya sendiri, cara berpikir tentang dharma, dan seterusnya. Oleh karena itu, mungkin tidak sepenuhnya akurat untuk mengatakan bahwa Arjuna membunuh Bhisma. Lebih tepatnya dikatakan, Arjuna menembak Bhisma dan kemudian Bhisma memilih mati pada saat yang tepat.